Siapa sih yang nggak pengen ke luar negeri, apalagi ke tempat ini nih, tempat yang diimpikan seluruh umat muslim di dunia, yaitu kota Mekah dan Madinah. Nah, untuk bisa sampai ke kota Mekah dan Madinah, kita harus punya yang namanya paspor. Seperti yang kita tahu, paspor menjadi alat penting untuk bisa sampai ke luar negeri, karena paspor merupakan bukti identitas diri kita di luar tanah air. Gunanya kita memiliki paspor adalah sebagai dokumen untuk bisa bepergian keluar masuk dari negara satu ke negara lainnya. Nah, bagaimana cara untuk membuat paspor dan dokumen apa saja sih yang harus disiapkan? Aku akan jelaskan setelah ini. Untuk langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi M-Paspor yang ada di Play Store. Kita langsung ketik aja ya di pencarian Google Play atau Play Store, kita ketik M-Paspor. Nah, kebetulan di sini aku sudah mendownload M-Paspor, jadi kita tinggal buka saja. Nah, ini adalah tampilan awal yang ada di aplikasi M-Paspor. Untuk teman-teman yang belum punya akun M-Paspor, jadi kita harus daftar akun dulu. Di sini kita dimintai untuk melengkapi data terlebih dahulu, mulai dari nama, tanggal lahir, alamat email, nomor HP, kata sandi. Nah, untuk kata sandi kita bisa bikin sendiri. Setelah selesai, kita klik pengajuan permohonan. Di sini ada dua macam, ada reguler dan ada percepatan. Kebetulan aku pilih yang reguler. Di sini kita diberi peringatan untuk benar-benar mengisi data yang valid, karena jika tidak valid maka akan tertolak oleh imigrasi dan uang yang sudah kita bayarkan tidak akan kembali. Kebetulan aku ingin membuatkan paspor untuk ibuku, jadi aku pilih yang dewasa. Lalu klik di sini. Kita tunggu sebentar karena map akan menunjukkan di mana lokasi kantor imigrasi terdekat dengan wilayah kita. Setelah muncul, kita tinggal pilih mana kantor imigrasi yang paling dekat dengan wilayah kita. Nah, kebetulan aku ada di wilayah Sumeneb, jadi aku pilih yang di Kabupaten Sumeneb, MPP Kabupaten Sumeneb. Setelah kantor kita pilih, jangan lupa untuk mengklik tanda panah ini, lalu klik paspor biasa. Setelah itu klik lanjutkan. Jangan lupa untuk mempersiapkan KTP orang yang ingin kita daftarkan. Untuk upload KTP di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung foto KTP-nya, dan yang kedua kita bisa pilih foto jika kita punya filenya saja. Setelah itu kita isikan nama pemohon, nik pemohon, dan tanggal lahir pemohon, serta jenis kelamin pemohon. Semuanya harus sesuai dengan apa yang ada di KTP. Setelah itu klik lanjutkan. Klik belum. Jangan lupa untuk membaca peringatannya ya teman-teman. Di sini kita diingatkan, bagi yang sudah pernah memiliki paspor tapi masih ingin membuat yang baru, maka sistem akan menolak dan uang yang sudah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Lalu klik lanjutkan. Klik umroh. Pilih negara yang akan kita tuju. Cari negara Saudi Arabia. Setelah itu klik, lalu pilih lanjutkan. Di mana tempat tinggal di negara tujuan? Karena kita mau umroh, jadi kita tuliskan Mekah dan Madinah. Lalu pilih lanjutkan. Berapa lama rencana tinggal di luar negeri? Karena ibu itu mau umrohnya sekitar 1 bulan, jadi aku pilih yang kurang dari 6 bulan saja. Di sini kita juga dimintai nomor telepon keluarga atau kerabat yang bisa dihubungi. Jadi kita isikan anak atau suami atau saudara atau siapa saja yang nomor HP-nya itu aktif. Lalu klik lanjutkan.
Di sini kita juga masih dimintai nomor telepon keluarga atau kerabat jika punya di negara tujuan. Karena aku tidak punya kerabat atau keluarga di sana di negara tujuan, jadi kita klik yang ini saja. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal, bahwa dokumen apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan paspor, yaitu salah satunya adalah KTP, akte kelahiran atau buku nikah, dan KK. Semua diupload di sini, baik mau foto langsung atau kita upload dokumennya. Kita upload semuanya sesuai dengan urutan, mulai dari kita upload KK, upload KTP, upload buku nikah. Nah, untuk buku nikah ini kita bisa opsional ya, bisa kita upload pakai akte kelahiran jika punya. Karena kebetulan ibu itu tidak punya akte kelahiran, jadi yang aku upload itu buku nikahnya. Sekedar info buat teman-teman, pastikan semua data itu sudah sesuai dengan KTP, KK, dan akte kelahiran atau buku nikah. Jadi mulai dari nama, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, itu semuanya harus sesuai. Jika ada kekeliruan mulai dari penulisan atau angka salah, huruf salah, spasi salah, itu harus diperbaiki dulu ke Dukcapil. Setelah semua data kita upload, kita langsung klik aja lanjutkan. Di sini masih banyak langkah-langkah yang harus kita isi ya teman-teman. Mulai dari tanggal dikeluarkannya KTP, kewarganegaraan, alamat sesuai KTP, provinsi sesuai KTP, dan kelurahan sesuai KTP. Dan sekarang aku mau mencoba untuk mengisi semuanya dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan apa aja yang aku pilih, yang aku klik, dan aku ketikkan di sini. Untuk step ini sudah aku isi semua, jadi jangan lupa untuk mencentang kotak yang ada di bawah ini ya teman-teman. Setelah itu klik lanjutkan. Untuk langkah ini kita diharuskan mengisi pekerjaan. Di KTP ibuku itu pekerjaannya mengurus rumah tangga, tapi setelah aku cari di sini mengurus rumah tangga itu tidak ada. Jadi aku pilih lainnya saja. Untuk status sipil kita pilih sesuai dengan status perkawinan yang ada di KTP. Untuk data orang tua jangan pernah di skip ya teman-teman, karena data orang tua ini sangat penting. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, jadi tetap kita harus input datanya. Karena di sana sudah ada tanda bintang merah, jadi itu wajib untuk diisi. Di sini yang boleh tidak kita isi hanya data pasangan saja, karena di sana ada tulisan opsional. Jadi kita boleh untuk tidak mengisi nama pasangan kita. Lalu lanjutkan. Sampai di step ini kita boleh melanjutkan atau kita mau menambah data pemohon lagi. Karena kebetulan hanya ibu aku yang aku daftarkan, jadi aku lanjut saja ya teman-teman. Setelah itu klik tanggal kedatangan di sini ya teman-teman. Untuk tanggal kedatangan kita bisa memilih sesuai dengan keterangan ya teman-teman. Di sini ada warna hijau, ada warna pink, ada warna oranye dan putih. Karena kantor imigrasi itu sebenarnya ada di Kota Pamekasan dan yang ada di Sumeneb hanya MPP saja, jadi semua tanggal itu penuh. Jadi petugas imigrasi yang dari Pamekasan itu hanya datang pada hari Senin dan Kamis saja. Kalau sudah penuh begini, jadi kita harus merubah tempat untuk mendaftarkan kedatangan kita ke imigrasi. Jadi kita merubah tempat dulu ya teman-teman. Untuk merubah tempat klik X di pojok kanan atas ya teman-teman.
Klik pilih ulang kantor imigrasi. Klik di sini. Lalu pilih kantor. Pilih jenis paspor, paspor biasa. Lalu lanjutkan. Lanjutkan lagi. Pilih tanggal kedatangan. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa di kantor imigrasi Pamekasan dari tanggal 11 Juli sampai tanggal 23 itu sudah full. Jadi kita bisa pilih tanggal yang bertanda hijau. Itu artinya belum ada yang milih. Untuk memilih tanggal, kita tekan saja pada tanggal yang berwarna hijau, maka otomatis akan menjadi oranye. Setelah tanggal sudah kita pilih dan menjadi oranye, maka kita juga harus memilih jam kedatangan. Di bawah ini adalah pilihan untuk kita pilih jam berapa saja kita bisa datang ke tempat imigrasi. Jangan lupa untuk melihat pengantri dan kuota pengantri di sebelah jam kedatangan. Setiap jam berisi 8-9 orang pengantri ya teman-teman. Jadi jika sudah penuh pengantrinya, maka kita bisa pilih tanggal lain. Setelah memilih jam, lalu pilih tanggal. Pilih lanjutkan. Lanjutkan lagi, maka muncul kotak kuning seperti ini. Untuk melihat isinya, kita klik yang panah ini ya teman-teman. Lalu klik lanjutkan. Sebenarnya pada step ini kita bisa klik lanjutkan kembali, lalu proses selesai. Namun karena aku pengen mengganti tanggal kedatangan, yang awalnya aku pilih tanggal 24, ternyata suamiku nggak bisa nganterin ke kantor imigrasi, jadi aku pengen ngerubah tanggal lagi ke tanggal 26. Dan untuk mengganti tanggal kedatangan, kita tinggal pilih aja tanggal kedatangan yang di pojok atas. Nah, di sini kita mulai dari awal lagi ya teman-teman. Kita pilih tanggal sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Dan jangan lupa juga untuk kita memilih jam kedatangan yang sekiranya kita tidak akan terlambat untuk datang ke kantor imigrasi. Lalu klik pilih tanggal yang di bawah. Lalu klik lanjutkan. Jangan lupa untuk dibaca terlebih dahulu, lalu klik lanjutkan. Setelah pengajuan permohonan sukses, lalu klik OK. Sampai di sini teman-teman jangan lupa untuk membaca apa saja persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita akan datang ke kantor imigrasi. Status permohonan sudah selesai, sekarang saatnya kita untuk pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini kita dikenai biaya 350.000 ya teman-teman untuk paspor biasa. Untuk membayar, kita kembali ke halaman utama dulu untuk memunculkan kode billing. Status di sini masih menunggu pembayaran. Untuk membayar dan untuk melihat kode billingnya, kita klik panah. Sebelum kita menyalin kode billing, baiknya kita memunculkan PDF kode billing terlebih dahulu agar kita tahu bank apa saja yang bisa kita gunakan untuk mentransfer uang pembayaran paspor. Cara pembayarannya cukup mudah ya teman-teman. Di sini sudah tersedia beberapa bank dan dengan cara yang bermacam-macam juga. Kita bisa lewat ATM, bisa lewat teller, atau kita bisa bayar pakai m-banking. Nah, jika kita tidak menemukan bank yang kita cari, kita bisa ketikkan nama bank yang kita punya. Jika bank sudah dipilih, kita kembali ke halaman utama ya teman-teman untuk menyalin kode billing yang bertanda biru. Jika teman-teman ingin melihat PDF-nya, bisa klik yang tanda biru ini ya teman-teman. Lalu kita klik WPS. Nah, di sini adalah surat pengantar pembayaran kode billing yang sudah kita download tadi ya teman-teman.
teman-teman bisa baca sendiri apa aja isinya. Setelah selesai membaca, kita bisa kembali ke halaman utama dan kita menuju ke m-banking yang kita punya ya teman-teman. Setelah kita masuk ke halaman m-banking, kita cari yang namanya MPN. Jika kita tidak menemukan MPN, kita bisa langsung ketik di pencarian. MPN ini adalah tempat pembayaran untuk tagihan ya teman-teman, tagihan penerimaan negara yang bukan pajak. Setelah klik MPN, kita langsung tampilkan atau paste kode billing yang sudah kita copy di halaman aplikasi m-Paspor tadi ya teman-teman. Lalu klik lanjutkan. Setelah kita ketikkan nomor billing, otomatis tagihan akan muncul dengan nama yang sudah kita daftarkan tadi di aplikasi m-Paspor. Setelah tagihan muncul, kita langsung klik bayar yang ada di pojok bawah ya teman-teman. Nah, ini adalah bukti bahwa transaksi sudah berhasil. Kita tinggal logout saja dari aplikasi m-banking. Dari aplikasi m-banking langsung ke aplikasi m-Paspor. Lalu klik panah. Nah, di sini kita sudah berstatus terbayar ya teman-teman. Jadi kalau sudah berwarna hijau itu artinya kita sudah membayar biaya pembuatan paspor. Nah, paspor kita sudah selesai, kita tinggal menunggu jadwal saja untuk datang ke kantor imigrasi yang sudah kita pilih tadi. Video sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.